Demokrat geram, tuding PKN dan kubu Muldoko adu domba Anas Urbaningrum. Partai Demokrat menuding Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Demokrat kubu Kepala Staf Kepresidenan KSP mengadu domba Anas Urbaningrum. Ini kan hanya diadu domba saja, apakah itu kubu PKN maupun kubu Muldoko? Kata Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat Herman Hairon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sebab Herman mengatakan selepas keluar penjara, Anas tidak menyampaikan apapun sebagaimana yang disebut-sebut selama ini. Dia meminta agar PKN dan kubu Muldoko tak mengadu domba Anas dengan Partai Demokrat. Sehingga berhentilah kubu Muldoko dan PKN untuk terus mengadu domba keberadaan Anas terhadap Partai Demokrat. Tidak ada masalah gitu, ujar Herman Hairon. Terlebih, Herman menjelaskan dalam pidatonya, Anas seusai keluar penjara tak menyinggung Partai Demokrat. Bahkan, dalam statementnya, bahwa Anas itu lebih suka pada politik persahabatan, bukan politik permusuhan, ungkapnya. Adapun mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas, akhirnya menghirup udara bebas setelah menjalani pidana sejak tahun 2014 silam. Anas keluar dari Lembaga Permasyarakatan Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Dia telah resmi bebas usai menjalani masa hukuman selama 9 tahun 3 bulan di Lapas Sukamiskin. Kini, Anas tengah menjalani cuti menjelang bebas selama 3 bulan ke depan. Anas Urbaningrum resmi keluar dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 11 April 2023 siang. Sejumlah pihak memprediksi bebasnya Anas Urbaningrum dari Lapas Sukamiskin, Bandung akan membuka lembaran baru persaingan dengan Partai Demokrat. Sebab Anas Urbaningrum sebelumnya merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan saat ini membuka peluang bergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Saat diminta tanggapan, Anas memberikan jawaban diplomatis, termasuk saat disinggung kemungkinan dirinya bisa kembali mewarnai peta politik Indonesia. Urusan peta itu saya harus belajar dulu, petanya seperti apa. Kalau peta geografi saya nggak hafal, tapi kalau peta politik butuh orientasi dulu, kata Anas di sela kegiatan di Blitar Rabu 12 April 2023. Anas tak banyak berkomentar perihal dirinya yang masih dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat. Dia memilih irit bicara. Begitu pula saat ditanya apakah ada upaya untuk menjegal Partai Demokrat yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Aduh, saya kurang dengar, seloroh Anas pada wartawan saat dimintai respon soal anggapan itu. Adapun rekam jejak Anas Urbaningrum selengkapnya adalah yang pertama, gabung HMI hingga KPU. Semasa duduk di bangku kuliah, Anas Urbaningrum aktif dalam kegiatan organisasi. Anas bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dirinya juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI pada kongres yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1990. Ketika reformasi pada tahun 1998, Anas tergabung sebagai anggota tim revisi Undang-Undang Politik atau Tim 7 yang menjadi salah satu tuntutan reformasi. Setahun berselang, Anas bergabung dengan tim seleksi partai politik atau Tim 11 pada pemilu tahun 1999. Tugasnya saat itu adalah memverifikasi kelayakan partai politik untuk ikut dalam pemilu
dengan total 48 partai. Masih di era reformasi, Anas Urbaningrum menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada periode 2001 hingga 2005 yang mengawal pelaksanaan pemilu tahun 2004. Anas Urbaningrum menarik diri dari KPU pada tahun 2005 dan bergabung dengan Partai Demokrat. Bersama Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mendapatkan tugas sebagai Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah. Anas Urbaningrum juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2009, mewakili Dapil Jawa Timur 7, meliputi Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulung Agung. Mewakili Demokrat, Anas Urbaningrum berhasil melenggang ke Senayan dengan memperoleh sebanyak 178.381 suara. Sepak terjangnya sebagai anggota DPR RI hanya berlangsung selama 1 tahun karena Anas terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kala itu, Anas berhasil mengungguli Andi Malarangeng dan Marzuki Ali dalam Kongres kedua Partai Demokrat di Bandung. Saat memimpin Partai Demokrat, Anas terseret dalam isu korupsi berbagai proyek termasuk proyek Hambalang di Bogor. Mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin menyebut bahwa Anas Urbaningrum adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kasus Hambalang. Kala itu, Anas Urbaningrum sesumbar siap digantung di Monas jika terbukti melakukan korupsi. Saya yakin Rp1 saja Anas korupsi di Hambalang. Gantung Anas di Monas, ujar Anas pada Maret 2012. Hingga akhirnya Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2013. 1 hari berserang, Anas Urbaningrum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Setelah menjalani sejumlah persidangan, Anas pun dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi proyek Hambalang oleh Majelis Hakim. Selama menjalani persidangan dan ditetapkan bersalah, Anas mengalami beberapa perubahan vonis. Hal itu beriringan dengan jalan hukum yang ditempuh Anas Urbaningrum melalui banding hingga kasasi. Vonis pertamanya yaitu 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada September 2014. Kemudian, tanah Pondok Ali Maksum di Krapyak, Yogyakarta seluas 7.870 meter persegi turut disita karena disebut sebagai hasil korupsi. Atas vonis tersebut, Anas Urbaningrum menempuh banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Februari 2015, vonis Anas Urbaningrum berkurang dari 8 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Tanahnya di Krapyak, Yogyakarta pun dikembalikan karena dinilai untuk kepentingan umat.